tanggal 12 Mei 98 saya baru mendarat dari Vancouver, Canada. Saya mendarat jam 2 siang. Saya mau melewat Tumang, saya tidak bisa. Itu ada checkpoint dari polisi. Saya harus melingkar lewat Cempaka Putih karena ada penembakan. Tidak disebut apa pada penembakan. Saya sampai di rumah, saya dengar di radio ada 4 mahasiswa tertembak. Saya langsung ke Cendana. Saya menunggu ada tamu. Tamu keluar, namanya Rumai Rama. Sama istri, saya kira istri pertama waktu itu. Keluar, saya diperkenalkan, nih, kakak saya santai. Dia santai, dia baru terima undangan, namanya Rumai Rama. Ya, mereka lama di dalam, saya baru datang, terus keluar, dia santai, Prabowo santai. Terus saya tanya, ini saya dengar ada peristiwa ini, iya, Prabowo juga bilang. Tapi Prabowo itu agak santai, tapi dia bilang, saya heran ya, dia bilang ke saya, sudah ada perintah kepada polisi dan Angkatan Darat untuk tidak pakai peluru tajam. Ada perintah untuk pakai peluru karet. So dia heran, kok bisa menewaskan anak-anak? Terus dia pikir-pikir, ya tapi kalau tembak dari jarak dekat, itu bisa tembus juga, peluru karet bisa tembus. Nah, saya bersaksi bahwa Prabowo ini santai, kita bicara-bicara ini pas pada saat dia dituduh membunuh 4 mahasiswa, maaf ya. Dia dituduh dari dulu sampai sekarang, dia di belakang penembakan dan saya saksi hidup, dia santai, dia tidak, dan dia juga pikir-pikir gimana ya, kalau sudah ada perintah, dan maaf ya, Prabowo saya kira bukan seorang aktor yang bisa dapat piala citra, dia nggak bisa acting di depan saya. So ini sebagai suatu suasana tanggal 12 Mei. Tanggal 13 Mei, saya dengar kemudian Prabowo dapat informasi intelijen. Ini ada di dalam buku dari Fadlizon, ya sudah kita bagi-bagi. Prabowo dapat intelijen bahwa bakal ada kerusuhan di ibu kota. Tapi ada perintah dari Pak Wiranto untuk ikut Pak Wiranto ke Malang untuk menghadiri suatu upacara yang sebetulnya tidak berarti, tidak signifikan. Ini adalah suatu serah terima jabatan rutin untuk suatu pasukan reaksi cepat kalau tidak salah. Sebetulnya bisa diwakilkan kepada bintang 1 atau bintang 2. Tapi ada perintah dari Pangap dan Pangkostrat harus ikut. Prabowo cerita sama saya, dia telepon 6 kali bolak-balik ke Pangap untuk meyakinkan Pangap kalau begini tidak signifikan. Pangap dan Pangkostrat seharusnya tinggal di ibu kota untuk menjaga situasi. Tapi Pak Wiranto bilang tidak, kita semua, kamu harus ikut saya, kita semua harus ikut. Prabowo telepon lagi, minta kalau demikian, Pak, saya yang jaga di ibu kota, Bapak yang ke Malang. Tidak, Pangkostrat harus ikut. Prabowo telepon lagi, Pak, kalau begitu saya yang ke Malang, Pangap Bapak yang jaga di ibu kota. Tidak, semua harus ikut. Ya, itu perintah dari Pangap, ya begitu. Dan Prabowo cerita tanggal 14, ya, tolong dicatat, tanggal 14 pagi, Prabowo datang ke Halim, kaget. Seluruh pimpinan ABRI ada di situ. Seluruh pimpinan ABRI di situ, kecuali 2. Satu Pak Syafi Samsudin, Pak Stanley, dan Pak Nugroho Jayusman, Kapolda. Hanya 2 yang ditinggal di Jakarta. Semua pimpinan ABRI ke Malang untuk menghadiri upacara yang kecil, tidak penting sama sekali. Maaf ya, ini banyak saksi karena banyak jenderal yang ke sana. Ya. Semua jenderal ke sana kecuali 2. Dalam situasi di mana Prabowo dapat informasi dan semua pimpinan, dan saya kira Pak Stanley tadi sudah ada intelijen bahwa bakal kerusuhan. Oh. Sementara mereka di Malang, saya dengar dari kakak saya, dia cerita kemudian ada perintah
kepada Pak Syafri Samsudin, Pak juga untuk menarik pasukannya semua dari jalan-jalan ibu kota. Ada perintah kepada Pangdam Jaya untuk menarik pasukannya. Ada perintah kepada Nugroho Jayusman untuk menarik pasukan Brimob dan semuanya. Ini perintah dari siapa? Bukan dari kakak saya. Kakak saya bukan atasan mereka. Ya. So maaf, ini kenyataan, ya, kenyataan.